Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hadis-hadis yang membahas tentang masalah kesantunan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwasanya ciri khas utama dari agama Islam itu ya dari akhlak dan kesantunannya. Sekarang pada gilirannya kita akan membahas beberapa hadis yang membahas masalah kesantunan tersebut. Kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Abdul Ahwas an Abi Hasin, an Nabi Shalih, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini meskipun disebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi pada dasarnya sebenarnya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Banyak sekali mukharij yang meriwayatkan hadis ini, mulai dari Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ad-Darimi dan lain sebagainya. Yang mana kebanyakan dari para mukharij ini meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Imam Al-Bukhari di sini sebagai mukharrij meriwayatkan hadis ini dari guru beliau yang bernama Qutaibah, yang mana dengan sanadnya bersambung kepada sahabat Abu Hurairah. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman pada hari akhir maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Tidak menyakiti tetangganya berarti dalam hal entah itu perbuatan, dan yang lebih yang paling banyak adalah dalam masalah lisannya. Nah, makanya dalam hadis ini kalau kita baca secara lengkap, yang pertama adalah tanda orang yang beriman, karena bahasa mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, tanda orang yang beriman itu adalah orang yang tidak suka mencela, tidak suka menyakiti hati tetangganya. Justru malah dia memuliakan, dia mengasihi tetangganya sehingga terjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Nah, tanda yang kedua, mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Selain tidak menyakiti tetangganya, juga dia memuliakan tamunya. Tamu yang datang ke rumahnya harus dimuliakan dengan cara yang baik. Mulai dari sajiannya, tutur katanya, penyambutannya dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir juga disebutkan tanda orang yang beriman itu tidak sembarangan berbicara. Orang yang beriman itu falyaqul khairan, selalu berkata yang baik saja. Pilihannya kalau dia tidak berkata yang baik, maka dia akan lebih memilih untuk diam. Nah, ini tanda-tanda orang yang beriman. Nah, bentuk kesantunan dari apa yang disampaikan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah ini adalah bahwasanya orang yang beriman itu selalu menjaga tutur kata dan perbuatannya dalam masalah bermasyarakat ya. Cerminan pertama kita adalah kepada tetangga kita, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak kepada tetangga kita. Jika cara kita bertindak kepada tetangga kita itu baik, maka ini bisa menjadi salah satu tanda bahwasanya keimanan kita itu menjadi keimanan yang sempurna. Nah, ketika kita masih belum bisa berbuat baik, belum bisa baik dengan tetangga kita, maka perlu untuk diperbaiki agar kembali baik dengan tetangga kita. Selain kepada tetangga, juga kepada tamu yang datang kepada kita. Karena pada dasarnya tamu yang datang kepada kita adalah tamu yang Allah gerakkan hatinya untuk datang ke rumah kita, sehingga insya Allah kedatangan tamu ke rumah kita dengan tujuan dan maksudnya yang baik pasti akan membawa keberkahan bagi kita.
Seorang tamu telah rela berjalan, menempuh perjalanannya demi bisa sampai ke kediaman kita, ke tempat tinggal kita, sehingga termasuk cara menghargai kita adalah dengan memuliakannya. Nah, yang paling pokok dari tata krama ini adalah tentang bagaimana cara kita bertutur kata. Kita harus bisa memilih kata-kata yang baik, memilih kata-kata yang santun, yang bisa menyenangkan hati orang lain, bukan malah kata-kata yang justru menyakiti hati orang lain. Nah, bagaimana kata-kata yang baik tersebut berlaku, yaitu dengan misalnya salah satunya adalah dengan sedikitnya berbicara. Kebanyakan orang kalau banyak berbicara, banyak sekali bercerita, dalam ceritanya pasti ada selipan-selipan yang sebenarnya tidak ada dalam kenyataannya, sehingga kedustaan atau kebohongan muncul meskipun hanya titik-titik tipis dalam ceritanya. Nah, ini ketika orang ingin menghindari kebohongan juga salah satunya dengan mengurangi bicara yang tidak berguna, karena membicarakan hal-hal yang tidak berguna bisa berakibat pada gampangnya kita untuk berbohong. Kemudian juga tidak selalu menceritakan apa yang dia dengar. Lebih baik kita menjadi pendengar yang baik daripada kita menjadi pembicara yang banyak. Karena menjadi pendengar yang baik itu tidak selalu membicarakan apa yang dia dengar, apa yang dia terima tidak selalu diungkapkan kembali, apa yang diceritakan orang lain padanya tidak selalu dia ungkapkan atau ceritakan kembali kepada orang lain, termasuk menjaga rahasia orang lain. Termasuk juga berbicara yang baik adalah dengan bukan berbicara hal-hal yang kotor, bukan berbicara hal-hal yang mengandung hal-hal yang jijik, hal-hal yang maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu diantara contoh-contoh tata cara berkata-kata yang baik. Dan di antara contoh lain dari cara bertutur kata yang baik adalah sering membiasakan untuk mengucapkan maaf, terima kasih, permisi, tolong. Ini adalah kata-kata yang bagus, cuma masih banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwasanya kata-kata ini perlu hal kecil tapi yang sangat bernilai sekali. Kita bisa merasa dihargai oleh orang lain ketika orang lain mengucapkan kata-kata ini. Salah satu dari beberapa kata-kata yang menyeratkan penghargaan kita kepada orang lain. Hadis yang kedua dari Imam Ahmad, beliau mengatakan, qala haddatsana Affan, qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim, qala haddatsana Al-Ala ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu rajulan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini juga ternyata diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi, dan Imam Malik dengan masing-masingnya sanad yang sahih, dan keseluruhan sanadnya berakhir pada Abu Hurairah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mana qasat shadaqatun min malin, orang yang bersedekah tidak akan berkurang atau habis hartanya sebab dari sedekah tersebut. Justru dengan adanya sedekah yang dilakukan itu bisa membuka jalan-jalan rezeki yang sebelumnya barangkali masih tertutup. Nah, ini juga termasuk dari akhlak seorang yang beriman nih, karena sedekah ini nanti adalah ibadah yang bentuknya dalam bentuk sosial. Ketika kita bersedekah itu banyak sekali manfaatnya, mulai dari kita menjadi punya hubungan yang baik dengan orang yang kita berikan sedekah. Dengan adanya sedekah ini membuka hati kita untuk merasakan bagaimana berbagi, bagaimana rasanya membuat orang lain bisa merasakan kebahagiaan. Kita bisa berbahagia dengan bahagianya orang lain. Nah, dengan sedekah ini pun kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan dan keberkahan dari kita mau bersedekah. Itu manfaat dari sedekah, ibadah sosial yang bisa kita lakukan. Kemudian juga nomazatullahu rajulan bi'afin illa izan, orang yang sudah dihapuskan dosanya oleh Allah maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Nah, ini selain hubungan kita kepada Allah, jika kita hubungan dengan kesantunan kita, maka kita harus menjadi orang yang gampang
memberikan maaf dan tidak gengsi dan tidak malu untuk meminta maaf, karena memaafkan itu juga termasuk kesantunan yang harus kita tradisikan. Begitu juga orang yang tawadhu karena Allah, dengan mengharapkan ridho Allah, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tawadhu adalah sikap yang rendah hati, yang mana dia merendahkan diri sendiri dari kenyataan yang ada, dari jabatan atau kedudukan yang pantas untuknya, dengan tujuan, nah ini yang penting, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa ujub, rasa takabur, rasa bangga, tinggi hati terhadap dirinya sendiri. Nah, tujuan ini diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan tawadhu, bukan merendah untuk meroket, bahasanya zaman sekarang, bukan merendah untuk meroket, dia merendahkan diri agar dianggap tinggi, dianggap mulia oleh orang lain, bukan yang seperti ini. Yang benar adalah dia merendahkan diri dengan tujuan menghilangkan rasa ujub, berbangga diri, tinggi hati terhadap diri sendiri, dengan niatan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang melakukan hal ini, tawadhu ini, akan dimuliakan atau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan niatnya yang tulus tadi, maka orang yang tawadhu tadi akan disemayamkan oleh Allah dalam hati-hati orang lain bahwasanya dia adalah orang yang baik, yang dengan ketawadhuannya justru akan menambahkan karisma dan kewibawaannya. Nah, itu tadi diantara cara-cara bersifat santun bagi orang muslim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.